Seandainya saya menyukai aktivitas fisik, misalnya seperti saya suka dengan permainan sepak bola. Kalau saya terus-menerus menggunakan fisik saya untuk bermain sepak bola, pasti akan berakibat kelelahan. Kita menyukai menuntut ilmu. Kalau kita menggunakan pikiran kita dengan terus-menerus mencari ilmu, pada suatu saat nanti kita akan menemukan titik jenuh atau kelelahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore. Selamat datang di channel kami Maksa Tawa. Mohon maaf karena beberapa bulan kami tidak aktif karena ada jeda. Ya. Karena apapun aktivitas kita di dunia ini, baik aktivitas pikiran, aktivitas fisik, ataupun jiwa kita, pasti akan mengalami kelelahan. Atau bahasa lainnya jeda. Jeda di sini bukan berarti kita berhenti berkarya. Kita berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas menuju kebaikan. Tapi kita sebagai manusia mulai belajar mengenal limitasi atau keterbatasan kita. Jeda di sini bukan berarti kita tidak berkarya, tapi kita berkarya dalam bentuk lain. Mungkin beberapa bulan ini kita tidak berkarya dalam bentuk video, tapi kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas atau berkarya dalam bentuk lain. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari jeda berkarya dalam video, ternyata banyak hal yang perlu kami introspeksi. Karena apapun aktivitas yang kita lakukan, aktivitas biarpun kita senang dengan aktivitas fisik kita atau pikiran kita, bahkan jiwa kita, pasti suatu saat kita akan mengalami kelelahan. Atau bahasa yang umum sering kita mendengar, capek. Nah, capek di sini berarti mungkin capek secara fisik karena kita melakukan aktivitas fisik. Capek secara pikiran, mungkin kita terlalu menggunakan banyak pikiran dalam kehidupan kita. Bahkan jiwa kita yang berkewajiban menjalani kehidupan ini pasti akan mengalami yang namanya lelah. Maka di situ sebagai manusia yang harus belajar dengan keterbatasan kita, dengan keterbatasan fisik, keterbatasan pikiran, bahkan keterbatasan jiwa kita yang berada dalam fisik kita, untuk bisa belajar berdamai. Karena sebagai manusia
kita beda dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merasakan kecapean. Karena Tuhan tidak merasakan kelelahan. Karena Tuhan bukanlah materi. Karena Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dimaterikan. Tapi untuk mengenal Tuhan, sebaiknya kita mengenal diri kita sendiri yang penuh dengan keterbatasan. Sebuah contoh, seandainya saya menyukai aktivitas fisik, misalnya seperti saya suka dengan permainan sepak bola. Kalau saya terus-menerus menggunakan fisik saya untuk bermain sepak bola, pasti akan berakibat kelelahan. Sebuah contoh dalam dimensi pikiran kita, kalau kita terus tiap hari menggunakan pikiran kita untuk berbagai aktivitas, pada suatu saat pasti akan juga merasakan kelelahan atau kecapean. Misalnya kita menyukai menuntut ilmu. Kalau kita menggunakan pikiran kita dengan terus-menerus mencari ilmu, pada suatu saat nanti kita akan menemukan titik jenuh atau kelelahan. Dan kita sebagai manusia yang mempunyai jiwa atau hidup, ketika kita selalu menghadapi kehidupan ini dengan suka duka, benar salah, kadang kaya kadang miskin, kadang sukses kadang bangkrut, itu kita sebagai jiwa juga merasakan kelelahan. Karena biar bagaimanapun, selagi kita di dunia ini, kita masih menghadapi dengan dualisme kehidupan, yaitu benar salah, baik buruk, kaya miskin, sukses ataupun bangkrut. Tapi kita tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan ini. Kita harus terus menjalani kehidupan ini sampai titik tertentu yang namanya kematian. Maka untuk antisipasi kelelahan-kelelahan yang kita hadapi di dunia ini, mungkin kelelahan fisik, mungkin kelelahan pikiran, mungkin kelelahan kita sebagai jiwa, oleh Tuhan yang segala maha ini, Tuhan yang mengatur alam semesta ini, kita diberikan hak dengan istilah jeda. Atau dalam ajaran agama Islam, dalam pelajaran sholat, tumak ninah, yaitu jeda di antara dua gerakan atau dua bacaan yang kita baca dalam sholat. Mungkin kita sebagai umat Islam kurang memahami atau kurang memperlebar kesadaran dalam ritual sholat kita. Tapi kita beruntung, karena kewajiban sholat bagi umat Islam, kita diwajibkan berusaha mencari kesadaran dalam ritual sholat yang kita alami sampai kita mati. Itu adalah sebuah anugerah. Karena setiap manusia kita diberi titik jenuh atau kelelahan. Dan kelelahan selalu terjadi, mungkin dalam fisik kita, pikiran kita, atau jiwa kita. Nah, di sini jeda bukan berarti kita berhenti untuk tidak berkarya atau melakukan aktivitas-aktivitas, tetapi untuk sementara waktu kita membutuhkan waktu untuk berdiam sejenak, belajar berdamai dengan fisik kita, belajar berdamai dengan pikiran kita, bahkan sebagai jiwa kita belajar berdamai dengan kehidupan kita di dunia ini yang serba dualisme. Memang
segala bentuk apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa kita tebak. Kita tidak bisa menghilangkan benar salah, susah senang, tidak bisa. Karena dualisme itu akan selalu ada selama kita hidup di dunia materi. Maka menggunakan jeda hak kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebaiknya kita gunakan sebaik mungkin. Karena jeda adalah kesempatan untuk mengambil energi baru lagi, untuk menyiapkan skenario-skenario atau rencana-rencana yang lebih baik lagi. Jeda bukan berarti kita berhenti berkarya. Jeda bukan berarti kita lelah terus-menerus. Tapi jeda di sini adalah kita mulai belajar berdamai dengan keterbatasan kita. Mungkin keterbatasan fisik, keterbatasan pikiran, atau keterbatasan jiwa kita. Dan oleh Tuhan semesta alam ini, kita diberi hak istimewa jeda, atau berhenti sejenak, atau tumakninah dalam ajaran agama Islam. Di sini saya ingin mengatakan, tidak masalah kita sebagai manusia dalam mengarungi kehidupan ini suatu saat akan mengalami kelelahan-kelelahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi percayalah, kita diberi izin oleh Tuhan semesta alam ini untuk sekedar berhenti sejenak, untuk merasakan kelelahan-kelelahan dalam kehidupan kita. Dan sebaiknya kita mulai menikmati itu. Sebaiknya kita mulai menggunakan fasilitas-fasilitas itu agar kita bisa menyongsong kehidupan ke depan menjadi lebih baik, dan mempersiapkan akhir kehidupan ini dengan senyuman dan keindahan yang istimewa. Jangan pernah merasa lelah, karena lelah itu adalah hadiah untuk kita. Karena lelah memancing kita untuk melatih kesadaran kita bahwa kita sadar terbatas secara fisik, terbatas secara pikiran, bahkan kita terbatas sebagai jiwa yang berdiam di tubuh fisik kita. Hingga pada akhirnya ketika suatu saat nanti, saat kita harus kembali berpulang ke Tuhan yang Maha Esa atau ke pangkuan alam semesta, pastikan bahwa kita bahagia di dunia ini, bahwa kita gembira dengan pengalaman-pengalaman kehidupan ini yang penuh dengan dualisme. Karena sesungguhnya baik buruk, salah benar, sukses bangkrut, gagal berhasil, itu adalah jalan pulang menuju Sang Maha Tak Terbatas. Dengan jeda, dengan kita belajar berdamai dengan kelelahan-kelelahan hidup kita di dunia ini, mudah-mudahan kita menemukan energi baru lagi, semangat baru lagi, dan ide-ide cemerlang lagi untuk mempersiapkan kematian yang indah dan anggun. Mari kita terus bersemangat. Jika fisik kita lelah, silakan beristirahat. Silakan berdamai dengan kelelahan. Apa yang dibutuhkan fisik dalam kelelahan, silakan kita mulai menikmati kelelahan-kelelahan kita dengan jeda-jeda yang
diperbolehkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang pasti, jangan sampai jeda yang kita lakukan atau berhenti sejenak dari kelelahan-kelelahan hidup kita membuat kita terpuruk atau tidak mau bangkit lagi. Seberapa hancur kehidupan sampean, seberapa gelap masa depan sampean, jika kita mau bangkit dan terus berjalan, pasti sesudah kegelapan malam akan terbit matahari pagi. Mudah-mudahan dengan jeda yang kami lakukan selama ini memotivasi kami untuk terus berkarya dalam channel Maksatawa kita ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan tim Maksatawa untuk lebih bersemangat menghadapi kehidupan ini. Karena keindahan kehidupan ini tidak bisa ditemukan dalam dimensi kehidupan lain. Tetap bersemangat, tetap berpositif thinking, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena besok hanya ada dua kemungkinan, keajaiban baik atau keajaiban buruk. Dan hari ini kita bisa merencanakan, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan berarti kita menginginkan keajaiban baik untuk besok. Ketika kita melakukan sebuah keburukan-keburukan berarti kita menginginkan keajaiban buruk di esok hari. Silahkan memilih sendiri-sendiri. Semoga ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan tim, dan untuk saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan terus bersemangat meskipun kita terbatas sebagai manusia. Terima kasih.